Bertemu kembali dengan saya Ervin Rizali di channel yang membahas tentang hewan-hewan yang unik dan eksotis. A few moments later. Di sela-sela saya bekerja sebagai seorang dokter yang bertugas dalam melayani dan merawat pasien, saya juga menyempatkan waktu untuk memelihara hewan-hewan yang memang disadarkan unik dan eksotis. Nah, biasanya saya selalu membahas tentang kura-kura, kadal-kadalan, kelomang, atau yang lain-lain. Sekarang saya akan membahas salah satu koleksiku di rumah yang memang dia juga salah satu hewan yang unik dan eksotis. Jadi dia bisa kita rawat dengan harga yang lumayan agak murah ya harganya ya, dan dia juga tidak membutuhkan tempat yang cukup besar untuk kandangnya, serta perawatannya sangat mudah sekali. Biasanya di Jepang ini suka dipakai untuk peliharaan keluarga di rumah. Nah, teman-teman, hewan apa ya? Hewannya adalah ini, teman-teman. Teman-teman boleh lihat. Hewannya adalah seekor udang ya, tapi dia disebut dengan lobster merah air tawar. Kenapa disebut lobster merah air tawar? Karena dia hidupnya di air tawar, jadi bukan di laut. Nah, teman-teman, si udang lobster ini dia mempunyai nama yang lumayan cukup banyak ya. Ada yang menyebut dia sebagai mudbug, ada juga yang menyebut dia sebagai red swamp crayfish, ataupun juga ada yang menyebut dia sebagai lobster merah. Nah, teman-teman, dia berasal dari ordo Decapoda dan familinya adalah Carmavidae. Nah, nama ilmiahnya keren banget, teman-teman. Dia dinamakan Procambarus clarki. Jadi memang namanya juga sangat keren sekali ya si lobster ini. Lobster ini juga dia mempunyai ketahanan hidup yang sangat baik di air tawar. Jadi dia bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Biasanya hidupnya itu adalah di malam hari. Jadi dia aktifnya di malam hari, dan pada siang hari mereka bersembunyi. Kebiasaan uniknya adalah menggali. Karena dia suka menggali, memang menggalinya mungkin karena dia ingin mencari makanan atau ingin mencari kehangatan karena lembab udaranya. Makanya dia sering menggali, dan akhirnya karena dia sering menggali banyak di dalam tanah itu, akhirnya dia merusak ekosistemnya. Nah, teman-teman, udang lobster merah ini dia berasal dari Meksiko Utara dan Amerika bagian selatan dan tenggara. Dengan penyebarannya yang sangat cepat itu, dia akhirnya masuk ke benua-benua lain dan sampai juga di Indonesia. Dia bisa mencapai berat sekitar 50-60 gram dan panjangnya bisa mencapai sekitar 12 cm. Nah, dalam umurnya dia kalau kita rawat sendiri itu bisa mencapai sekitar 5 tahun, dan kalau sampai di alamnya sendiri itu bisa lebih lagi, mungkin sampai 6-7 tahun. Teman-teman, untuk penampilan fisiknya kita bisa lihat sama-sama. Dia berwarna merah kehitaman ya. Warnanya tuh lihat, merah kehitaman, ada yang bersemburat antara merah dengan hitam. Dan kepalanya ini dia berbentuk menyempit dan memanjang ke daerah depan.
lihat teman-teman, dia menyempit ke daerah depan. Matanya dia bisa bergerak-gerak. Tuh, matanya dia bisa bergerak-gerak. Serta dia mempunyai sepasang antena. Ini sepasang antenanya. Dia itu sebagai organ sensoriknya. Selain antenanya ini, dia itu tubuhnya itu jatuh dari kepala dan dadanya itu menyatu. Tubuhnya dari kepala sampai dada menyatu. Dan tubuhnya itu bersegmentasi. Jadi kelihatan berbuku-buku. Di sini teman-teman bisa lihat tuh, berbuku-buku. Si ininya, si badannya ini berbuku-buku. Nah, teman-teman, dia mempunyai 5 pasang kaki untuk berjalan. Jadi dia mempunyai 5 pasang kaki untuk berjalan. Nih, 5 pasang kaki untuk berjalan. Serta sepasang kaki depannya ini dia mempunyai capit yang berguna untuk dia menjepit dan mengambil makanannya. Selain kakinya ini, dia juga mempunyai kaki pelengkap. Kaki pelengkapnya ini ada di bagian sini. Kaki pelengkapnya ini, kaki tambahannya ini berguna untuk dia berenang. Jadi selain kaki yang depannya ini untuk berjalan, juga ada kaki tambahan untuk berenang. Nah, teman-teman, bisa dilihat juga di bagian kaki pertamanya, dia mempunyai deretan benjolan-benjolan berwarna merah, tuh, titik-titik merah yang tersebar di daerah sisinya dan di bagian depannya. Tuh, lihat, ada benjolan-benjolan berwarna merah, makanya disebut dengan lobster merah. Juga si lobster ini dia mempunyai capitnya yang lumayan juga ya. Kalau kita sampai ke capit ya sakit juga ya. Nah, teman-teman, saya akan mencoba untuk membuat settingan kandangnya supaya teman-teman yang ingin memelihara udang ini bisa juga mengikuti dan merawat si udang ini dengan baik. Jadi dia tetap sehat dan tetap bisa hidup seperti sekarang. Ini sudah saya rawat sekitar 7-8 bulan ya. Dan memang selama ini mereka aman-aman saja dan tidak pernah ada masalah apa-apa. Oke teman-teman, saya akan mencoba men-setting kandangnya buat dia. Yang pertama, untuk wadahnya, kita sediakan wadahnya mau wadah seperti ini atau wadah yang tadi saya pakai juga, itu bisa dipakai, tapi supaya bisa ditampilkan di display pad yang bagus ya, usahakan ya pakai wadah yang lebih menarik dan bisa dilihat orang-orang. Nah, teman-teman, yang pertama diisi dulu air ya teman-teman. Diusahakan airnya tidak terlalu tinggi teman-teman, karena ingat bahwa lobster merah ini bukan ikan yang biasa berenang-renang dalam air. Nah, kita kasih aja air cukupnya seperti ini. Yang penting ada permukaan air yang lumayan ada ya di dalam wadahnya. Setelah itu, si lobster ini kan salah satu hewan yang pemalu. Jadi dia kadang-kadang suka menyembunyikan diri. Nah, teman-teman, saya sarankan memakai paralon. Jadi paralon seperti ini dia untuk bersembunyi. Jadi kadang-kadang mereka karena pemalu sering bersembunyi. Kita simpan di sini. Setelah itu dikasih variasi, bisa batu-batuan seperti ini supaya mereka kadang-kadang suka manjat juga ke atas sini untuk mengambil udara. Makanya tadi airnya jangan terlalu tinggi, karena kalau airnya terlalu tinggi mereka tidak bisa mengambil oksigen dan akhirnya bisa mati. Nah teman-teman, sekarang kita coba masukkan si lobsternya ke sini. Ya, tuh lihat dia biasanya senang banget untuk di ini dan dimasukkan ke rumahnya juga. Kita bisa masukkan juga ke rumahnya. Dia kadang suka masuk ke rumahnya tuh, dia masuk ke rumahnya. Nah teman-teman lihat kan, dia masuk ke rumahnya tuh, diam di dalam. Kadang-kadang ada juga yang jahil seperti ini nih. Ini yang jahil nih. Ini jahil, dia kadang-kadang suka mendeketin dan mengganggu. Nah teman-teman, syarat lainnya juga yaitu kita tidak boleh memberikan
lobster ini terlalu banyak di dalam satu wadah seperti ini. Jadi cukup 2-3 ekor. Karena mereka suka saling capit dan berantem dan akhirnya pasti ada cacat. Dan ujungnya kalau ada cacat pasti biasanya suka mati. Dan kita usahakan jangan terlalu banyak. Setelah itu biasanya saya kasih makannya. Makannya tuh saya selalu kasih ada pelet khusus untuk lobster. Peletnya seperti ini. Ini pelet khusus untuk lobster. Memang dijual juga di tempat-tempat toko-toko ikan juga ada mungkin ya. Dan kadang-kadang juga memberikan wortel yang direbus dulu supaya dia lunak, atau kan diberi kecambah juga bisa, atau diberikan juga ketimun kita potong-potong dan dimasukkan ke sini. Dan mereka selama ini bisa lancar-lancar saja makan juga. Dan oh ya teman-teman, jangan lupa juga kalau bisa airnya diganti 2 hari sekali, karena makanannya juga bisa mengakibatkan juga racun buat dia kalau memang terlalu lama disimpan dalam air. Teman-teman, satu lagi mungkin saya lupa tadi, waktu kita memberikan air, usahakan tidak diberikan air dari pam ya, karena air pam itu mengandung kaporit, biasanya yang lumayan juga kadang-kadang bisa mematikan juga si udang ini. Jadi kita usahakan pakai air tanah, atau kalau nggak ada air tanah kita pakai air galon.
melihara udang ini. Udang ini memang harganya juga lumayan murah. Juga dia pemeliharanya gampang, tidak membutuhkan tempat yang besar. Juga perawatannya untuk makanannya segala macam mudah sekali. Nah teman-teman, ayo kita sama-sama melihara udang ini dan kita tempatkan udang ini di tempat yang orang-orang bisa melihat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa juga memberikan buat teman-teman tentang pengetahuan dari si mudbug ini. Sebelumnya saya juga meminta teman-teman untuk tetap subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe, dan juga memberikan like, komen dan share-nya serta tontonnya, jangan sampai terputus-putus ya, sampai selesai ya. Nah teman-teman, saya ditemani oleh di sini Kaito. Kaito ini salah satu tokoh juga, tokoh Jepang. Dia salah seorang jagoan juga, mungkin teman-teman bisa tahu ya tentang Kaito ini. Saya pamit dulu. Terima kasih telah nonton video ini, dan semoga nanti di video berikutnya akan lebih baik lagi dan lebih menarik lagi. Oke teman-teman, salam